Non? Lama banget sih. Sekarang kamu kemasi pakaian Tuan, lalu masukkan ke dalam koper. Jangan lupa obat-obatan dan keperluan lainnya. Nah, Tuan sudah setuju pergi, Non. Sekali lagi saya ingatkan ya sama kamu. Kamu itu cuma pembantu di sini. Jadi nggak usah banyak tanya. Cepat lakuin aja. Cepat! Cepat! Iya, Non. Maaf, Non. Permisi, Non. Heran. Kenapa pembantu di sini? Jadi kalau ada surat-surat atau persoalan yang harus dibereskan, kita selesaikan saja. Papi ini kenapa sih? Diam terus. Papi tahu nggak? Semua yang kita lakukan ini demi kebaikannya Papi. Papi tidak mau meninggalkan rumah ini. Itu nggak mungkin dong, Pi. Papi akan selalu membuat kami cemas. Apalagi si Iam sebentar-sebentar menelpon untuk mengabari Papi kondisinya makin buruk. Kita ini kan nggak selalu ada waktu buat Papi. Tapi kalau Papi di Pantiwerda, di sana akan ada tim medis dan perawat yang akan selalu menjaga dan mengawasi Papi setiap saat. Papi ini maunya apa sih? Papi ingin saya tahu dihabiskan bersama anak cucu Papi. Ya ampun, Pi. Ya itu jelas lebih nggak mungkin. Pi, saya kan nggak bisa sering-sering meninggalkan Mas Aryo untuk menjaga Papi di sini. Gilang, nggak mungkin lah. Nggak mungkin si Gilang menyuruh istrinya untuk meninggalkan usahanya di Jogja dan mereka pindah ke Jakarta. Apalagi si Anan. Apa yang mau diharapkan dari anak itu? Apa Papi mau ngambil resiko dengan mengambil Anan di panti rehabilitasinya? Nggak mungkin kan? Anan. Udah lah, Pi. Papi nggak usah lagi mencemaskan dia. Papi ingat kan? Dulu gara-gara kecemasan Papi yang terlalu berlebihan, Anan sudah sembuh 3 kali. Tapi apa? Kumat lagi, kambuh lagi, masuk lagi ke rehabilitasi. Jadi kalau Papi mau menjemput Anan sebelum masa penyembuhannya selesai, paling-paling apa? Harta Papi akan habis dipakai oleh si pemadat berat itu. Papi ngerti nggak sih? Diatur kok susah banget. Ya sudah, kalau memang Papi sudah tidak mau dibantu, besok saya akan datang lagi ke sini untuk menjemput Papi. Gilang juga janji akan datang. Jadi semuanya sudah saya anggap beres. Sekarang saya pamit pulang dulu. Yam! Yam! Mana sih tuh orang? Yam! Iya, Non. Ada apa, Non? Lama banget sih. Sekarang kamu kemasi pakaian Tuan, lalu masukkan ke dalam koper. Jangan lupa obat-obatan dan keperluan lainnya. Nah, Tuan sudah setuju pergi, Non. Sekali lagi saya ingatkan ya sama kamu. Kamu itu cuma pembantu di sini. Jadi nggak usah banyak tanya. Cepat lakuin aja. Cepat! Cepat! Iya, Non. Maaf, Non. Permisi, Non. Heran. Kenapa pembantu di sini jadi kayak tuan rumah? Apa yang salah dengan saya?
Saya sudah curahkan semuanya demi anak-anak saya. Tapi kenapa saya harus mengalami masa tua seperti ini? Tuan, saya mau langsung pulang. Ya udah. Nah, Mau kemana kamu, Di? Maaf ya, saya besok mau ikutan nyiapin acara sunatan masal. Alah, yang kayak begituan lah diurusin. Kamu tuh harus nganter saya shopping, tau nggak? biarin saja, Mi. Si Udi kan ditunjuk oleh ketua RW-nya sebagai ketua apa? Sunatan masal, Tuan. Sunatan massal. Mami kan bisa diantar sama Anan atau Gilang. Nggak bisa, Pi. Gilang mau pergi. Aku juga nggak bisa, Pi. Ntar lagi ada les nih. Nah, Papi dengar sendiri kan? Sudah, kamu tunggu di luar. Baik, Tuan. Permisi. Ya. Oke. Kalau Anan nggak bisa karena les, gimana kalau kamu Gilang? Sebelum kamu pergi, kamu antar mamimu dulu. Nggak bisa, Pi. Nggak bisa. Kenapa harus memberatkan anak-anak? Itu kan bukan tanggung jawab mereka. Kita tuh udah menggaji supir, Pi. Kenapa harus mereka yang mengalah? Bis gimana sih? Nih, tapi keperluan si Udi itu lebih penting. Karena menyangkut masyarakat banyak. Seharusnya kita mendukung. Apa urusannya, Pi? Kenapa kita harus mendukung orang lain? Memangnya yang kita dapat ini hasil dukungan orang lain apa? Gimana sih, Papi ah? Terus aksi penggalangan dananya dimulai kapan, Men? Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu, gue ikut. Oke? Sampai ketemu besok ya. Yuk. Kamu mau ikut apa, Nan? Teman-teman OSISku, Mbak, mau ngadain acara penggalangan dana. Penggalangan dana. Dana buat apa? Buat bantuan korban bencana alam. Lah, sok pahlawan. Berapa sih bisa kamu hasilin? Itu cuma buang waktu. Udah, kamu nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Apa keputusanku ini salah? Kenapa aku susah sekali mengikuti jalan pikiran kakak-kakakku? Den Anan? Loh, kok pagi-pagi sudah ngelamun sendirian? Sudah ditunggu sarapan, Den. Suruh aja mereka sarapan duluan ya. Kenapa, Ta? Jangan gitu. Nanti Mami marah. Yuk, Den. Wih, jagoan datang. Liburan ini aku mau ngambil college ya. Boleh kan, Mi? Boleh dong, sayang. Asik. Kalau gitu aku beli juga dong, jalan sama teman-teman. Jalan kemana? Bisnis, Pi. Kebenaran kan teman Gilang ada yang kenal sama distributor batik di Jogja. Nah, Gilang sama teman-teman ingin menjajaki bisnis batik. Ya hitung-hitung kan kuliah sambil kerja, Pi. Terus nanti kalau Gilang udah kelar kuliah kan, Gilang udah punya kerjaan. Kalau itu tujuannya sih sudah pasti boleh, sayang. Pi, gimana boleh kan? Sudahlah, urusan kalian semua sudah Papi serahkan kepada Mami. Pokoknya selama untuk kepentingan masa depan kalian, kalian jalan terus, jangan ragu, oke? Terus rencana kamu apa, Nan? Aku? Ya iya, kamu dong sayang. Gimana sih bungsu mama ini? Lamban banget. Tuh, kamu lihat kakak-kakak kamu. Karena bertepatan bulan puasa, aku dan teman-teman mau ngadain pesantren kilat, Pi. Nang, yang bener dong. Kok cari kegiatan tuh yang gaul? Tahu? Malah kemarin aku dengar kamu mau ikut penggalangan dana buat apa? Bencana alam.
Aneh-aneh aja deh. Kalian ini gimana sih? Dia punya kegiatan yang baik, malah kamu ketawain. Den,